Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Pura Dalem, tepatnya di Desa Sidan, Gianyar, Bali. Halo Semeton Sidan. Nah, nanti Santi mau melampirkan video-video suasana odalan sembahyang yang ada di Pura Dalem, Desa Sidan, Gianyar, Bali. Dan Santi mau membahas tentang spiritual. Ya, baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu, saat ini Santi berada di Pura Dalem, tepatnya di Desa Sidan, Gianyar, Bali, bersama Pak Jero Bendese. Swastiastu Pak Jero. Matur suksma, Santi sudah bisa tinggal di Desa Sidan, Gianyar, Bali, jadi warga Sidan. Dan Santi berharap bisa belajar banyak di Desa Sidan, Gianyar, Bali. Nah, ini bersama para pemangku-pemangku, pemuka agama yang ada di sini. Baiklah, nanti Santi mau untuk konten tentang spiritual, bahwasanya kalau untuk kita belajar spiritual, siapa yang paling bermanfaat buat umat. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Kian Nah, baiklah, saat ini Santi sudah berada di dalam Pura Dalem Kayangan 3 Tunggil Dalem Sidan, Desa Adat Sidan, Gianyar, Bali. Tadi sudah Santi kasih video-video untuk persembahyangan karena di sini memang ada odalan. Nah, odalannya ini kapan sih, Kak? Nah, odalannya itu di Anggar Kasih Wuku Tambir. Kalau di bahasa Indonesianya itu hari Selasa. Terus untuk pelaksanaannya itu 6 bulan sekali. Sedangkan di Swastiastu Sugro Ratu, Santi sudah izin untuk sama Pak Jero Bendesa adatnya, bahwasanya Santi ingin belajar untuk di Pura Dalem ini. Nah, kita lihat di sini itu ada beliau, ada barong yang kita bisa saksikan di YouTube kita. Langsung ada untuk rangde putihnya, terus ada untuk rangde merahnya. Langsung ada di bawahnya ini ada celuluknya. Nah, siapa Kak Santi yang melinggih di Pura Dalem? Nah, untuk yang melinggih di Pura Dalem ini, beliau adalah Dewa Siwa. Nah, untuk yang di Barong ini bernama, yang melinggih untuk beliau adalah Ratu Dalem Agung. Sedangkan untuk yang di beliau yang rangde Dalem putih yaitu Ide Ratu Sakti Dalem Sidan. Lanjut, untuk yang di rangde yang warna merah ini, beliau adalah Ide Ratu Manik Mas. Terus untuk yang di celulu ini yaitu Ratu Kalike. Jadi bagaimana di setiap pura itu ada beliau-beliau yang melinggih, beliau-beliau yang disucikan, beliau-beliau yang dihormati, bahwasanya beliau yang menjaga kita, yang sebagai tempat kita untuk bersembahyang, beliau untuk yang kita tujukan, yang kita jaga, seperti itu. Jadi tadi Astunggara Santi sudah bisa banyak belajar di sini untuk sembahyang juga. Jadi nanti buat teman-teman nih, kalau ada rekomendasi ke pura mana nih, Kak, ke pura mana, karena beliau kan di setiap pura itu ada beliau-beliau yang melinggih, seperti itu. Selanjutnya nanti Santi mau diskusi sama teman-teman nih yang di channel YouTube Santi Dharma Chandra, bagaimana ketika kita belajar spiritual itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bermanfaat buat umat sedharma, seperti itu. Untuk selanjutnya tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, tadi Santi sudah mengikuti serangkaian acara yang ada di Pura Dalem, tepatnya di Desa Sidan, Gianyar, Bali. Nah, tadi kan sudah Santi tunjukkan tuh siapa yang melinggih yang ada di Pura Dalem, di Desa Adat Gianyar, Bali, yang di Pura Dalem Kayangan 3. Nah, sekarang Santi mau menambahkan atau kita bisa sharing bagaimana perjalanan spiritual manusia ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Sebenarnya pas waktu perjalanan spiritual seseorang itu
ada di tahap yang pertama adalah spiritual awakening atau kesadaran spiritual, pintu dasar ketika kita mau memasuki dunia spiritual. Itu dengan tanda-tanda apa sih? Biasanya itu kita memang mendapatkan sebuah kode. Kalau Santi lihat itu kayak seperti sebuah kode dalam proses hidup. Bagaimana untuk tujuannya itu bukan untuk menjauhkan kita kepada Tuhan, enggak, tapi lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, lebih bagaimana kita menyelami diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, jati dari dirinya kita sendiri itu seperti apa, tujuan hidup kita untuk apa. Biasanya kesadaran itu dimulai dengan mendapatkan ujian dalam hidupnya ya, bisa dari perceraian, bisa juga dari mungkin bisnisnya lagi down, terus ditinggal orang yang kita sayangi, entah meninggal, entah apapun itulah. Jadi pelajaran yang cukup keras dalam hidup kita ini untuk menyadarkan kita sejatinya hidup ini untuk apa. Kejadian-kejadian tersebut itu mengajarkan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang layak dilekati, apapun itu, termasuk harta, orang yang terdekat kita, atau apapun, karena hidup kita, tujuan kita untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Ida Sang Yang Widiwasa dan leluhur kita, ya kan? Karena bagaimana kita ini sebenarnya tujuan kita arahnya kemana nih, atau tujuan kita harus bagaimana, itu nanti kita bisa berproses pada waktu kita mengalami spiritual awakening. Jadi kayak kesadaran pintu spiritual itu seperti apa, seperti itu kan. Nah, kalau Santi belajar di sini, untuk belajar spiritual itu bukan tentang siapa yang paling hebat atau siapa yang harus paling sakti atau enggak. Tapi belajar spiritual adalah ketika kita siapa yang paling bermanfaat buat umat sedharma, siapa yang bermanfaat buat masyarakat, ilmu yang kita dapat, experience dalam hidup kita atau perjalanan hidup kita, lalu bagaimana kita memberikan semangat kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, setiap manusia itu Santi percaya bahwasanya itu ada skill-skill yang dimiliki manusia itu unik-unik, berbeda-beda, dan itu saling melengkapi. Oh, ada yang di bakatnya pengobatan misal seperti itu. Ada yang memang skillnya bisa untuk upakara atau membuat banten. Terus ada juga yang memang skillnya dalam psikologi, bagaimana membangun kesadaran diri, membangun kepercayaan diri umat agar tetap semangat menjalani hidup. Itu salah satu juga ayatnya juga, karena bagaimana kita menguatkan umat sedharma. Nah, Santi menegaskan bahwasanya ketika kita belajar di agama Hindu khususnya, kita harus meneladani apa yang kita pelajari, bukan hanya ketika kita percaya Pancasrada. Itu jangan cuma untuk pelajaran sekolah aja atau pelajaran kuliah aja, tapi benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal kayak di pura kita sembahyang, value apa yang kita dapat, ilmu apa yang kita dapat dari pura tersebut, itu yang kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma sekedar sembahyang gini habis itu selesai terus tapi nggak ada perubahan dalam artian sikap perilaku kita untuk memperbaiki karma hidup kita, seperti itu kan. Nah, dasar belajar ilmu spiritual yaitu empati, rasa kemanusiaan dalam diri kita ya. Kenapa sih orang-orang yang menekuni dunia spiritual itu hatinya itu lemah lembut, hatinya itu gampang iba, hatinya itu punya rasa empati tinggi, karena tadi kita digetok, maksudnya ada getaran, ketukan atau apa ya, suatu peristiwa dalam hidup ini yang mendewasakannya, sebuah dari kesakitan di masa lalu, sebuah luka di perjalanan hidup menjadikan orang tersebut itu bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari sebuah pengalaman hidup, seperti itu kan. Misal nih, pada waktu masa kecilnya ada anak yang memang ditinggal sama bapaknya, misal seperti itu. Lanjut dia tinggal hanya dengan ibunya. Ibunya sedang sakit keras, dia berjuang sendirian pada waktu kecil. Ketika dia sudah besar nih, sudah mengalami spiritual awakening, ketika melihat ada anak kecil, yatim piatu atau anak-anak yang tidak mampu, beliau merasakan iba, karena jangan sampai merasakan hal yang sama seperti itu. Nah, ada juga yang memang misal ada ibu yang jauh dari anaknya, dia bekerja, anaknya dititipin ke orang tuanya atau ke neneknya. Tiba-tiba ketika dia sudah bangkit kekuatannya, spiritualnya, kesadaran dirinya, oh ya bisa jadi pas waktu dia sukses, dia bisa membangun panti asuhan, dia memberikan cinta kasihnya, dia memberikan dedikasinya.
untuk apa ya? Untuk menebus rasa rindu, menebus rasa kurangnya di dalam masa lalunya dulu kepada jauh dari anak-anaknya. Dia memberikan rasa cinta kasihnya kepada anak-anak yang tidak beruntung, atau tidak beruntung dalam artian tidak semua mempunyai keluarga utuh seperti itu, karena dianya sudah pernah merasakan kepahitan tersebut seperti itu. Nah, lanjut lagi, misal nih ada orang tua yang memang hidup sendiri, apa maksudnya, ketika dia pernah mengalami seperti itu, terus melihat mungkin oh ya ada orang tua yang hidup sendiri, nggak ada yang rawat, dia bisa membangun panti lansia, bisa memberikan kegiatan dharma sosialnya untuk menolong orang. Itulah yang disebut bagaimana kita belajar dari sebuah proses perjalanan hidup, itu yang disebut spiritual. Karena setiap orang itu mengalami spiritual yang perjalanan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang berhak untuk belajar spiritual karena mengembalikan kesadaran diri kita, mengembalikan tujuan hidup kita, mengembalikan kepercayaan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi bukan hanya untuk orang khusus-khusus A, B, C, karena setiap manusia itu punya perjalanan karma masing-masing seperti itu kan. Nah, manusia sendiri itu berproses, tidak ada yang instan. Itu yang perlu Santi tekankan. Santi sendiri juga sebenarnya tidak ada penyesalan di masa lalu karena itu sebuah proses pendewasaan diri. Jadi, oh ya, mungkin teman-teman lihat Santi sekarang pakai kebaya. Kadang kebaya putih, terus habis itu bawahnya putih, kadang pakai kuning atau apa, yang dulunya mungkin Santi pas waktu sekolah, pas waktu kuliah itu pakai baju yang mini-mini, atau pas waktu awal-awal ngonten masih pakai kebaya warna-warni atau apapun, sampai sekarang, sampai di tahap Santi menyadari bahwasanya oh ya, jadi sekarang itu lebih ke apa ya, udah nggak ada hasrat, nggak ada nafsu lagi untuk pengen glamor atau pengen pakai kebaya yang warna-warni, yang gonjreng-gonjreng atau yang meriah-meriah, udah nggak ada seperti itu. Kembali lagi, semesta itu yang akan mendewasakan kita. Berproses itu penting. Makanya ketika Santi melihat oh anak-anak yang pakai baju mini-mini, masih pakai tank top, masih pakai bikini di pantai, masih pakai hot pants, kita berikan doa atau positive vibes kepada mereka, karena bisa jadi mereka bisa lebih baik di sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, mereka bisa lebih baik dari kita secara penampilan, secara pemikiran. Kita nggak pernah tahu masa depan orang seperti apa, seperti itu ya. Nah, dan yang selanjutnya, bahwasanya spiritual itu ketika kita bisa memberikan rasa kita kepada orang lain yang bermanfaat bagi umat sedharma atau masyarakat, itu bukan menjadikan ladang kesedihan orang lain untuk jadi keuntungan pribadi. Enggak seperti itu. Kita harus tulus ikhlas menolong orang lain. Misal ada orang yang pengen berobat atau siapapun, ada orang yang minta tolong atau semangat lagi down, kita memberikan motivasi, kita memberikan sloka-sloka penguat jiwa begawa kita kepada umat sedharma seperti itu kan. Harus tulus ikhlas, karena orang spiritual itu pasti akan berpikir bahwasanya setiap kebaikan yang kita berikan ke orang lain, ketika kita menolong orang, sejatinya itu menolong diri kita sendiri ya. Jadi itu yang kita harus pahami, yang harus kita pelajari, kita terapkan dalam diri. Oh ya, kita baik karena kita sadar hidup ini untuk memperbaiki karma. Kita diberikan wujud sebagai manusia, reinkarnasi sebagai manusia, itu sebagai dasar bahwasanya kita bisa melakukan sebuah karma. Jadi bagaimana kita kesempatan untuk tersenyum dengan orang lain, kita tetap ceria dengan orang lain, kita menolong orang lain, karena kita ingin ingin memiliki tujuan hidup untuk kedepannya ini, hidup ini seperti apa. Jujur ya, kalau Santi itu ketika ketemu dengan para sulinggi atau ke para beliau-beliau yang disucikan atau pemuka agama kan, ketika ditanya Santi tujuan hidupnya apa sih gitu kan, kalau Santi jawab Santi pengen moksa aja. Moksatam Jagadita Yaciti Dharma, maksudnya moksa juga ketika Santi mungkin kita usia nggak pernah tahu ya, pengen kenapa sih seperti itu, karena jujur kadang sebagai manusia itu Santi juga kadang ngerasa capek, ngerasa down. Manusia masih bisa merasakan sakit, manusia masih bisa merasakan sedih, merasakan kecewa. Itu pasti yang dialami manusia-manusia di seluruh dunia ini. Nah, ketika kita memiliki tujuan yang untuk ke lebih baik, ke tempat yang lebih baik, maka kita harus diimbangi dengan sikap perilaku yang baik. Seperti itu. Kita baik sama orang bukan berarti kita caper kok. Kita ramah sama orang bukan berarti kita sok ingin diperhatikan. No. Kita baik sama orang karena kita ingin memperbaiki karma kita. Kita baik sama orang karena kita menerapkan trihita karana dalam hidup kita.
Kita baik sama orang karena kita ingin menolong diri kita sendiri seperti itu, dan kita memberikan energi cinta kasih kepada sesama seperti itu. Itu yang harus kita tekankan dalam hidup ini. Ketika Santi ditanya, Kak Santi guru spiritualnya siapa? Guru spiritual tertinggi adalah Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa dan leluhur kita. Siapapun yang Santi ketemu dadong-dadong di pasar, itu guru spiritualnya Santi. Ketemu ini, itu guru spiritualnya Santi. Setiap siapapun yang ketemu sama Santi, itu adalah Santi anggap sebagai guru, mengajarkan kita tentang tertawa, tentang bahagia, tentang luka, tentang ikhlas, tentang bagaimana bangkit dari sebuah keterpurukan. Itu semua Santi anggap guru spiritual dalam hidupnya. Dan Santi terima kasih sekali bahwasanya perjalanan hidup Santi yang bisa memberikan Santi kebijaksanaan dalam berpikir, menghargai setiap proses hidup seperti itu kan. Nah, lanjut, kalau untuk yang spiritual, sikapnya itu harus welas asih, harus ramah, harus bagaimana kita tidak melukai perasaan orang lain. Karena ketika kita belajar spiritual dan agama, yang dibaca adalah perilaku kita, sikap kita. Jangan bilang, oh saya nih belajar spiritual, tapi ucapannya sering nyakitin orang, ucapannya sering merendahkan orang. Itu bukan orang spiritual ya kalau Santi pelajarin. Karena orang spiritual itu sudah didewasakan oleh semesta, sudah didewasakan oleh perjalanan hidup, yang harus bijak, yang harus hati-hati. Karena orang spiritual itu pasti takut karma seperti itu. Kita ngomong sama orang, omongan aku ini ngelukain orang gak sih, ucapan aku ini nyakitin orang gak sih, itu orang spiritual itu bisa berpikir jauh lebih ke depan, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan amarah. No, seperti itu. Harus tetap belajar sabar. Kalau Santi sedih, kecewa, marah pasti. Kalau Santi untuk caranya, ketika Santi lagi down, Santi mending di kamar dulu, menenangkan diri, tidak ingin ketemu siapapun. Ketika sudah tenang, Santi baru bisa mau ketemu sama orang. Karena itu pengaruh ke tingkah atau perilaku. Takutnya nanti kalau Santi lagi bete, lagi nggak mood, nanti jadinya kayak sewot sama orang. Nggak, Santi harus bisa menahan diri seperti itu kan. Nah, dalam ajaran Hindu pun sendiri itu dinyatakan dalam Manawa Dharma Sastra di 11.118, lebih baik orang yang hanya menguasai sawiti mantram tapi mampu mengubah dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai caturwirda tetapi tidak mampu menguasai dirinya. Seperti itu kan. Jadi bagaimana tetap itu, kita bagaimana cara untuk menguasai diri kita, untuk kita bersikap ke A, B, C seperti itu. Karena yang dibaca adalah sikap dan perilaku kita. Nah, pandangan spiritual di agama Hindu nih, ajaran Hindu yang tertuang dalam Pustaka Suci Weda bersumber pada wahyu Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa, disebut dengan Sanatana Dharma. Terus untuk ajaran dan ilmu material dalam spiritual itu bersumber dari para widya. Terus untuk ilmu materialnya adalah dari apara widya. Sebagai tuntunan perjalanan jasmani dan rohani manusia dalam pendekatan moral spiritual untuk membangun tujuan hidup, yaitu Moksatam Jagadita Yaiti Dharma. Seperti itu untuk tujuannya umat Hindu. Nah, dalam pendekatan moral spiritual yang dibaca adalah pikiran kita, perilaku kita, ucapan kita. Makanya kadang saya sendiri juga masih berbenah. Setiap hari itu kita harus tetap belajar, evaluasi diri. Mau tidur, tetap membersihkan diri, sembahyang. Terima kasih Tuhan atas rezeki hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sudah diberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah diberkati, dipertemukan dengan orang-orang baik. Terima kasih Tuhan atas hal yang Engkau berikan. Agar seperti itu, kita agar disayang Tuhan. Karena kalau kita semakin banyak bersyukur dengan hal-hal kecil, kita akan diberikan berkat yang lebih besar kepada Tuhan. Seperti itu kan. Nah, Santi mengutip di salah satu sloka di Bhagavad Gita ya, di 18.30 bahwasanya kecerdasan dengan mana orang bisa mengetahui dan membedakan kegiatan sosial dan kegiatan spiritual yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan. Jadi tahu nih mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan, dan yang perlu dicemaskan dan yang tidak perlu dicemaskan, dan apa saja yang mengikat orang
untuk berada di dalam kesengsaraan dan apa saja yang membebaskan orang dari dunia maya ini. Wahai Arjuna, kecerdasan seperti itu adalah kecerdasan satwika atau ISQ dalam spiritual. Jadi kita tidak boleh cemas mana yang patut kita maksudnya kita waspadai atau enggak. Terus bagaimana kita mengolah kecerdasan spiritual kita. Nah, ketika Santi belajar pengalaman experience dalam hidup, manusia dalam mencintai perjalanan hidupnya, mencintai karmanya, mencintai takdirnya, itu butuh proses ya. Jangan sampai kita melukai proses hidup orang lain dengan ucapan yang tidak baik. Jadi banyak orang merasa down, banyak orang berusaha mencintai jalan hidupnya. Jangan dicela, jangan rendahkan seperti itu kan. Kamu kok gini, kamu kok gitu, kamu kok gini, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan kita, menjaga dengan menerapkan trikaya parisuda seperti itu, menjaga pikiran agar tetap suci, menjaga ucapan agar tetap baik, menjaga pola pikiran, hati dan perasaan kita agar juga lebih baik. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan manusia yang buta. Yang buta itu yang merusak kedamaian, merusak toleransi, merusak mental orang. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai punya sifat manusia yang seperti buta ya. Baiklah, itu tadi ulasan sedikit karena Santi juga masih banyak belajar, masih banyak hal yang harus Santi kemukakan ke media bahwasanya kita bisa belajar bareng-bareng, kita mempunyai spirit yang luar biasa, kita punya semangat untuk berbenah diri, kita punya semangat untuk membangkitkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, dibarengi dengan meditasi, mulat sarire, sembahyang, nangkil, berbakti kepada orang tua, terus berbakti kepada para pemuka agama dan menyerapkan pancayatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga kebaikan datang dari segala arah, dan Santi mohon maaf jika ada kekurangan karena Santi juga masih banyak belajar. Jadi buat teman-teman nih, Kak, nanti episode selanjutnya nanti ada episode ini dong, membahas ini dong, boleh banget. Dan Santi kembali lagi, Santi membuka kelas Serati Banten yang ada di Denpasar, Bali. Jadi kalau teman-teman yang di luar Bali bisa melalui Zoom ya, dengan pendaftaran Rp50.000 untuk daftar Serati Banten. Nah, untuk uang Rp50.000 ini nanti akan didonasikan kepada pemangku-pemangku yang lansia, yang hidup sendiri, untuk kita bantu sembako, kita bantu untuk mungkin obat-obatan seperti itu ya. Nanti bisa untuk LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jadi Santi kerjasama dengan Bendesa Adat untuk menyalurkan bantuan itu. Semoga kita mendapatkan ilmu dan bagaimana kita mendapatkan karma baik untuk memperbaiki kehidupan kita. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.